Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Waluni, perwakilan dari kelompok 8 beserta teman saya Muhammad Fajar ingin mempresentasikan hasil dari tugas tahapan 1 dan tahapan 2 strategi industri UMKM Agus Loyang. Berikut adalah tahapan yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Fajar. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Muhammad Fajar ingin mempresentasikan tentang UMKM Agus Loyang. Yang pertama yaitu ada status perusahaan. UMKM Agus Loyang ini berstatus perusahaan dengan skala kecil. Selanjutnya, yang kedua yaitu bergerak di bidang UMKM ini bergerak di bidang industri rumahan, pembuatan produk loyang dan open seperti loyang brownies dan lain-lain. UMKM Agus Loyang ini menghasilkan produk loyang dan open untuk pembuatan kue. Berlokasikan di Jalan Industri Kampung Tonggo, RT 02 RW 03, Desa Gunung Sari, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dan berikut ialah hasil produksi dari UMKM Agus Loyang, antara lain yaitu loyang brownies, loyang roti tawar, loyang lapis mini, loyang bolu, loyang kue lidah kucing, loyang oven kue kering, loyang brownies sekat, loyang bolu, dan juga oven kompor tangkring. Baik, selanjutnya pemilik dari UMKM Agus Loyang yaitu bernama Agus Gunawan, berdiri sejak tahun 2020. Jumlah karyawan yang dimiliki yaitu sekitar 2 orang. Untuk saat ini, kapasitas produk yang dihasilkan yaitu sebanyak 72 pieces untuk open dan 150 pieces untuk loyang dalam setiap minggunya. Selanjutnya ada eksistensi atau perkembangan dari bisnis UMKM Agus Loyang saat ini, yaitu seperti pada UMKM Agus Loyang, mereka selalu mengikuti perkembangan pasar, di mana hal ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk. Lalu mengetahui bagaimana keinginan konsumen dengan memanfaatkan lokasi yang bisa dibilang masih pedesaan, yang mana masyarakatnya masih sering membuat kue sendiri dan pastinya mereka sangat membutuhkan produk-produk open dan loyang-loyang tersebut dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Dalam hal pemasaran, mereka memanfaatkan perubahan dan perkembangan zaman seperti penggunaan teknologi atau media sosial seperti Lazada dan Shopee, yang mana memiliki jangkauan yang cukup luas untuk diminati konsumen. Baik, terima kasih Muhammad Fajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Arum Waluni. Saya di sini akan membahas tentang tahap kedua, yaitu analisis model bisnis. Dalam analisis model bisnis menggunakan bisnis model kanvas, tahap pertama ada key partner atau mitra usaha. Di sini pada UMKM Agus Loyang yang menjadi mitra utama ialah supplier bahan baku kue Galvalum, pabrik-pabrik yang bergerak di bidang produksi kue, dan juga toko-toko penjual peralatan kue. Dan selanjutnya ada key activity atau aktivitas utama. Yang menjadi aktivitas utama dari UMKM Agus Loyang antara lain yaitu pembelian bahan baku kue Galvalum, mendesain bentuk dan jenis dari loyang-loyang kue, pembuatan produk, dan selanjutnya pengiriman. Sedangkan pada key resource atau sumber daya utama pada UMKM Agus Loyang ialah supplier bahan baku koil Galvalum dan juga sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas sehingga menghasilkan produk yang terjamin mutunya. Selanjutnya ada point value proposition atau proporsi nilai. Di sini yang menjadi daya tarik dari hasil produk pada UMKM Agus Loyang ialah pengerjaan yang cepat, harga yang terjangkau, desain produk loyang yang bervariasi, dan menggunakan bahan baku utama koil Galvalum sehingga hasil yang diproduksi terjamin tahan lama dan loyang-loyang tersebut tidak mudah berkarat. Pada poin channel di sini, UMKM Agus Loyang menggunakan marketplace Lazada dan Shopee untuk mengembangkan hasil usahanya dan juga person to person. Jadi
pengenalan melalui seseorang hingga produk tersebut bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Untuk poin selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Di sini, UMKM Agus Loyang menggunakan marketplace Lazada dan Shopee untuk memasarkan hasil produksinya dan juga mereka memberikan promo harga pada event-event tertentu atau hari-hari besar tertentu. Mereka juga memudahkan customer untuk pembayaran melalui non-tunai. Selanjutnya ada customer segment atau siapa yang menjadi target dari penjualan. Di sini UMKM Agus Loyang menargetkan hasil produksi mereka kepada para pabrik yang bergerak di bidang produksi kue, toko-toko usaha, penjual peralatan kue, dan juga ibu-ibu rumah tangga ataupun khususnya masyarakat sekitar yang masih sering membuat kue di rumah sendiri. Selanjutnya terdapat poin cost struktur atau biaya-biaya apa saja yang UMKM Agus Loyang ini keluarkan pada saat memulai usaha tersebut dari awal hingga saat ini. Untuk biaya tersebut terdiri dari fixed cost atau biaya untuk mengupah para karyawan, variable cost seperti pembiayaan bahan baku material dan juga overhead UMKM tersebut sendiri, dan juga terdapat biaya untuk listrik dan internet. Selanjutnya terdapat revenue stream atau keuntungan yang diperoleh selama perusahaan tersebut berjalan hingga saat ini. Pada UMKM Agus Loyang, pendapatan utama yang diterima ialah hasil dari penjualan produk. Sekian dari kelompok 8 yang bisa kami sampaikan mengenai UMKM Agus Loyang ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.